عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita menyelesaikan fadilah tentang ketauhidan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, kita sambung masih seputar fadilah, seputar rukun iman. Malam ini kita mulai membahas tentang keutamaan atau fadilah beriman kepada malaikat. Fadilah beriman kepada makhluk Allah yang bernama malaikat. Kata malaikah atau kita menyebutnya malaikat itu jamak dari kata malakun, diambil dari bahasa alaka ya'luku aluka, yang artinya mengirim pesan khusus. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata laka yaluku. Ada juga yang mengatakan berasal dari la'aka yal'aku, dan artinya tidak jauh beda, artinya mengutus atau mengirim. Nah, dari segi bahasa ini maka kita bisa mengetahui bahawa dinamakan malaikah karena mereka adalah utusan atau perantara antara Allah dengan makhluk yang lain. Maka utusannya adalah malaikah. Dia malaikat ini makhluk gaib di sisi kita, dan dia makhluk yang punya kriteria, sifat dan ciri-ciri yang khusus. Dicipta oleh Allah bukan untuk meringankan tugas Allah, karena salah satu daripada kesalahfahaman yang bisa menggadaikan akidah mereka yang mengira bahawa malaikat dicipta untuk membantu Allah atau untuk meringankan tugas Allah. Tidak, sama sekali tidak. Karena Allah innama arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah itu kalau menginginkan sesuatu tidak perlu bantuan. Allah cukup mengatakan kun fayakunu, maka jadilah. Tidak ada sedikit pun bantuan yang diperlukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa, Allah mampu di atas segala sesuatu. Jadi kalau ditanya apa tujuan dicipta malaikat, bukan untuk meringankan tugas Allah. Kadang-kadang kita terpana dengan melihat tugas-tugas malaikat, lalu kita menyamakan seperti kita, seperti seorang manajer, bos, pimpinan perusahaan membutuhkan anggota untuk meringankan tugasnya. Tidak begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diingat-ingat,
difikir-fikir, maka sebenarnya tujuan Allah mencipta malaikat yaitu untuk menampakkan kekuasaannya, untuk menampakkan kebesarannya. Jadi malaikat ini salah satu daripada tanda kuasa Allah. Allah mampu menciptakan makhluk yang penuh dengan keistimewaan, dengan tubuh yang tidak terjangkau oleh mata biasa, dan dengan keadaan yang tidak tertangkap oleh panca indera, dan berbagai kelebihan. Jumlah malaikat tidak tercantum dalam dalil manapun yang menyebutkan total jumlahnya, tidak ada. Jumlah malaikat tidak terhitung, dan ini salah satu bukti berdasarkan dalil dari Nabi bahawa ada tempat salatnya malaikat yang bernama Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah, malaikat yang salat di situ sekali salat berjamaah berjumlah 70,000 malaikat sekali salat. Ketika datang waktu yang lain, iaitu waktu salat berikutnya, 70,000 yang tadi tidak pernah kembali ke Baitul Ma'mur, tapi diganti dengan 70,000 yang baru. Setiap hari begitu. Bayangkan kalau 5 waktu, berarti hari itu saja yang sudah salat tidak pernah kembali ke situ selamanya. Jadi berganti, jamaahnya selalu baru, selama-lamanya jamaahnya selalu baru. Jadi satu hari itu kalau 5 kali 7, 350,000 malaikat satu hari. Bayangkan sudah berapa ribu tahun Allah ciptakan antara langit dan bumi. Maka tidak ada yang tahu jumlah malaikat. Namun yang disebut-sebut dalam Al-Quran yang wajib kita imani, dari SD diajarkan 10 malaikat. Itu yang disebut, itu minimal yang perlu kita tahu. Selain daripada itu tidak tahu. Kemudian jemaah melakukan Allah, sebelum kita masuk ke dalam fadilah kenapa kita harus beriman pada malaikat, ada baiknya kita kenali ciri-ciri malaikat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar bertambah yakin kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, karakteristik malaikat itu, malaikat disepakati berdasarkan dalil, yaitu dicipta dari cahaya, dicipta dari nur. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Kata Rasulullah, malaikat itu dicipta dari nur, dari cahaya. Jadi materi awal mencipta malaikat cahaya. Lalu kemudian syaitan atau jin, bangsa jin itu nanti terbagi, ada iblis, ada syaitan. Dalam surat Kahfi disebutkan semuanya berasal dari jin. Dicipta dari apa? Mimma rijin min nar, yaitu dari api yang menyala. Sedangkan Adam dicipta dari tanah, seperti yang telah diceritakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Jadi yang maksud penciptaan ini dari cahaya bukan bermakna malaikat itu semua gerak-geriknya itu dalam cahaya, tidak begitu. Tapi materi awal dicipta cahaya, lalu kemudian dia menjadi makhluk yang kemudian bergerak seperti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti jin dicipta dari api, bukan bermakna dia kemana-mana seperti api. Juga seperti kita dicipta dari tanah,
Bukan bermakna kemudian jasad kita ini berbau tanah, walaupun kemudian ada yang membahasakan sudah bau tanah. Itu berarti hampir meninggal dan kembali ke tanah. Itu kiasan. Nah, begitulah keadaan malaikat. Jadi disepakati bahwa malaikat, materi awal pembuatan malaikat dari cahaya. Ini disepakati, enggak ada khilaf. Kemudian karakteristik berikutnya, malaikat ini punya fisik tertentu yang dicipta oleh Allah. Dan kita ini bisa menggambarkan ya sesuai dengan dalil saja. Karena kalau bicara yang gaib, tidak boleh berdongeng kecuali didasarkan dengan dalil dari Allah dan Nabi. Jadi keseringan orang hari ini berbicara masalah gaib tapi dongeng. Ini nggak boleh, kecuali kita bicara yang alam kita, itu kita menggambarkan bukti bisa dilihat. Jadi dalilnya adalah pembuktian di depan mata. Tapi yang gaib, bicara masalah malaikat, bicara masalah surga, bicara masalah neraka, itu gaib. Satu-satunya yang bisa jadi sumber terpercaya hanya dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau disyarah oleh para ulama, maka ulama pun menyandarkan diri ke sana. Jadi kalau membuat cerita-cerita dongeng tentang yang gaib, apalagi kemudian mengatakan ini dari Nabi, ingat-ingat hadis Nabi yang mengatakan man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong di atas namaku, maka bersiap-siaplah duduk di dalam api neraka. Jadi yang model kadang-kadang over ceramah karena nggak tahu lagi bahan, cerita dongeng, lalu mengatakan ini dari Nabi, nyoh hadis Nabi, padahal nggak ada hadis Nabinya. Siap-siap duduk di dalam api neraka, ya, karena berbohong dengan memakai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya pencipta hadis palsu itu dosanya besar. Pencipta hadis palsu besar. Kalau hadis dhaif itu bukan palsu. Hadis dhaif itu bisa jadi benar, namun karena penyampainya ada yang bermasalah, maka turun derajatnya. Jadi yang menyampaikan an-annya itu kadang-kadang ada yang bermasalah, gara-gara dialah turun derajat hadis itu. Tapi kalau palsu memang nggak bisa pakai. Nah, jadi jemaah maka Allah, wujud malaikat nggak ada yang tahu. Kita tidak diizinkan melihat bentuk asli malaikat kecuali para nabi. Jadi dongengan-dongengan orang-orang tersesat seperti Lia Eden yang membuat agama Salamullah, dia mengaku didatangi oleh malaikat berbentuk cahaya yang turun ke tangannya berulang-ulang. Ini kebodohan. Dia mengira malaikat, padahal dia sedang ditipu oleh syaitan. Makanya orang berilmu itu susah tersesat, tapi kadang-kadang mudah jatuh kepada dosa. Tapi yang tersesat kadang-kadang susah, karena dia punya modal untuk mengetahui dasar hukum agama. Ya, jadi usuluddinnya dia dapat, tauhidnya dia dapat. Nah, coba kadang-kadang penyakit orang berilmu jatuh ke dalam dosa. Apa dosa orang berilmu biasanya? Sombong. Orang berilmu itu penyakit paling banyaknya sombong. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling berilmu, merasa diri paling benar. Nah, ini penyakit-penyakit yang muncul di dalam hati orang berilmu. Nanti di akhirat Allah, Rasulullah bahkan menceritakan orang yang pertama sekali dimasukkan ke neraka bukan orang bodoh, tapi orang yang alim. Kan ada 3 orang dalam hadis Nabi yang pertama sekali dimasukkan ke neraka, yaitu orang yang qari, suka baca Quran,
tapi kemudian dia ternyata membacanya untuk mendapatkan pujian bahwa dia qari, dia hafiz. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mati dalam medan perang, ternyata dia ujungnya ingin mendapatkan pujian bahwa dia pahlawan. Dan berikutnya orang alim, ada juga orang dermawan, satu lagi orang dermawan. Nah, orang alim itu masuk pada qari tadi, dia berilmu, Quran dia kuasai, ilmu kuasai. Ternyata mereka yang pertama sekali masuk. Nah, jadi jemaah maka Allah, untuk mengetahui malaikat perlu ilmu, dan sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Boleh mengikuti perkataan para ulama yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, bagaimana fisik-fisik khusus malaikat? Yang pertama, malaikat itu kata ulama-ulama yang Allah beri ilmu, dia itu bukan berbentuk jismon, jadi bukan berbentuk jisim seperti kita, tapi itu makhluk ruhani. Jadi makhluknya makhluk ruh. Kita ini kan Pak ada dua di dalam kita ini. Ini casing kita ini. Kulit ini casing kita. Sedangkan sejatinya kita ini adalah ruh. Jadi di dalam ini ada ruhani. Ruh ini yang diselimuti dengan casing. Nanti casing ini membusuk, tinggallah ruh. Makanya Allah selalu mengingatkan, Allah tidak melihat bagaimana bentukmu. Allah lihat ketakwaanmu. Jadi yang intinya ruh malaikat ini memang dari awal bentuknya makhluk rohani. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari menyebutkan waqad waqa'al ittifaq ala anna al-malaikah makhluquna wa hum arwah. Disepakati oleh para ulama, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang bentuknya adalah arwah, bentuknya ruh-ruh. Dia punya bentuk. Nanti Nabi menyebutkan bentuk-bentuknya, tapi bentuknya bukan jasad seperti berkulit seperti kulitnya manusia, tapi bentuknya adalah ruh. Tentu ini susah untuk digambarkan. Kalau mau tahu yang sebenarnya, ya kita keluar dulu ruh kita, ketemu sama malaikat maut, baru balik lagi kita tahu. Itu mungkin yang bisa menggambarkannya. Masalahnya setelah kita berjumpa dengan malaikat maut, nggak pernah balik lagi. Itu yang jadi masalah. Nah, kira-kira begitulah yang bisa digambarkan. Memang masalah gaib ini ya hanya itu sandarannya. Di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, Ibnu Battah juga mengatakan hal yang sama, bahwa qad akhbarana anna al-malaikah samadun ruhaniyun la ajwafu lahum. Telah sampai hadis-hadis kepada kami bahwa malaikat itu bentuknya ruhaniyun dan tidak ada samad pada diri mereka, tidak ada rongga. Jadi tidak ada rongga itu tidak seperti manusia. Manusia ini banyak rongganya. Hadis sahih, kalau saya tidak salah riwayat Muslim atau Bukhari, lupa saya. Itu ketika dicipta Adam pertama sekali. Ini Adam masih dalam proses penciptaan ini. Lalu datang iblis mengelilingi Adam. Dia lihat Adam. Ini hadis, dia lihat Adam. Lalu dia lihat ternyata bahagian Adam ini banyak rongga. Telinga berlobang, hidung berlobang, dalam mata berlobang, kemudian dubur berlobang, kubul berlobang, banyak rongga. Lalu iblis mengatakan, semenjak itu iblis tahu, kata Rasulullah, bahwa anak Adam akan mudah untuk digoda karena banyak rongga. Makanya hadis Nabi menyebutkan syaitan itu tinggal dalam aliran darah kita. Dalam hadis yang lain, syaitan itu tinggal di khaisum, di rongga hidung. Makanya ketika bangun pagi, itu salah satu yang disunnahkan adalah melakukan istinsyaq, berkumur-kumur, masukkan air, dihirup, sedikit dihirup, baru dikeluarkan kembali, diperih-perih. Itu untuk apa? Mengusir. Salah satu hikmahnya mengusir syaitan. Ini tidur di sini syaitan. Makanya ada orang yang tidurnya mengorok, kata orang Aceh,
cat hidung. Itu maksud cat hidung itu dikuasai oleh syaitan. Enggak tahu apa-apa, azan subuh enggak dengar, jam waker mati sendiri, HP hilang sendiri, begitu-begitu. Jadi kita banyak rongga. Malaikat tidak ada rongga, maksudnya tidak seperti manusia. Wallahu alam, bagaimana bentuknya Allah alam, tapi tidak seperti manusia. Makanya Allah pun kadang-kadang mengatakan kepada, memberi julukan atau memanggil panglimanya para malaikat iaitu Jibril dengan kalimah ruh. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Muhammad, katakanlah bahawa yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril, iaitu dengan bahasa ruhul qudus, ruh yang suci. Bentuknya ruh. Dalam ayat yang lain dalam Syu'ara 193 Allah katakan nazala bihi ruhul amin. Yang turun membawa Quran itu adalah ruh yang terpercaya, yang amanah, yang dimaksud juga Jibril. Jadi sebutannya ruh. Dalam ayat yang lain Maryam 17 fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kami kirimkan kepada Maryam ruh, maksudnya malaikat. Jadi bahasa Allah itu menunjukkan bahawa malaikat itu memang fisiknya adalah ruhani.